Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan dari hasil perancangan UI UX aplikasi WC menggunakan metode design thinking. Nah, di sini untuk proyeknya disusun oleh Agung Sudartono, oleh Putri Anjani, saya sendiri, Raka Satura Saputra, dan untuk dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Patria. Kami dari program studi teknik informatika dari Universitas Jan Nusantara. Nah, untuk latar belakang dari perancangan aplikasi ini, yaitu masih banyak kafe yang menggunakan sistem pemesanan konvensional. Nah, pelanggan juga harus mengantri di kasir, menimbulkan antrian panjang, waktu tunggu lama, dan dari sisi pegawai, sistem manual juga meningkatkan beban kerja dan resiko kesalahan. Oleh karena itu, kami memberikan solusi digital yang dapat membantu pelanggan dan pegawai secara bersamaan. Untuk tujuannya dari perancangan UI UX aplikasi WC ini, untuk merancangkan sistem pemesanan berbasis QR Code yang mudah digunakan, efisien untuk kebutuhan pengguna baik pelanggan maupun pegawai kafe. Nah, untuk metode yang digunakan yaitu metode design thinking. Metode ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, perilaku, permasalahan pengguna sebelum menentukan solusi yang akan dikembangkan. Nah, metode ini ada beberapa tahap, yaitu empathize, define, ideate, dan prototype, dan test. Nama saya Raka Satura Saputra. Di sini saya akan melanjutkan pada tahapan empathize. Tahapan empathize adalah tahap awal dalam metode design thinking yang berfokus pada upaya penggunaan akhir atau konsumen potensial secara mendalam. Selanjutnya ada empathy map. Di sini ada empathy map pelanggan. Isinya ada table, site, things, tools, fields, and again. Selanjutnya ada empathy map pegawai. Sama saja isi tabelnya. Selanjutnya ada define. Define merupakan tahap lanjutan setelah penelitian memahami penggunaan dan konteks permasalahan yang ada. Selanjutnya ada pain point. Pain point adalah memahami permasalahan pengguna berdasarkan empathize. Ini ada pain point pelanggan dan isinya dan isi tabelnya. Selanjutnya ada pain point pegawai. Selanjutnya ada user persona. User persona disusun untuk merepresentasikan karakteristik pengguna utama berdasarkan hasil analisis pain point. Pertama ada user persona pelanggan sama user persona karyawan. Selanjutnya ada how make we. How make we berfungsi sebagai jembatan antara permasalahan pengguna dan ide solusi. Sini ada how make we pelanggannya, yang warna hijau ini yang sudah menemukan solusinya, yang sudah dipilih. Untuk yang warna krem ini tidak digunakan. Selanjutnya ada how make we pegawai, sama seperti how make we sebelumnya, yang hijau itu yang dipilih. Selanjutnya ada ideate. Ideate merupakan tahapan kreatif dalam metode design thinking di mana peneliti berusaha menghasilkan sebanyak mungkin ide solusi dari tahap how make we. Selanjutnya ada solution ideate. Ideate adalah tahap untuk merumuskan ide-ide solusi berdasarkan peluang yang telah didefinisikan pada tahap how make we. Sini ada solution ideate pelanggannya. Selanjutnya ada solution ideate pegawai. Selanjutnya ada affinity diagram. Affinity diagram untuk mengelompokkan ide-ide solusi yang telah dihasilkan tahap solusi dia ke dalam kategori yang memiliki kesamaan fungsi dan tujuan. Jadi ada main fitur, futurist, user management, dan integration information. Selanjutnya ada impact effort matrix. Informasi digunakan untuk menentukan prioritas pengembangan fitur berdasarkan tingkat impact effort matrix. Ada quick wins, ada big beats, ada finish, dan money pit. Selanjutnya ada user flow. User flow pelanggan dimulai sampai selesai. Selanjutnya ada user pegawai, mulai buka aplikasi, login aplikasi, dan sampai selesai. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Agung Sudartono. Saat ini saya akan melanjutkan
tahapan prototype. Pada tahap ini kami mulai membuat wireframe, user interface design, dan clickable prototype berdasarkan user flow yang telah dirancang sebelumnya. Kami menggunakan aplikasi Figma dalam pembuatannya. Tahapan pertama kita membuat wireframe. Nah, di sini ada wireframe pelanggan terdiri dari 8 halaman. Selanjutnya ada wireframe pegawai yang terdiri dari 4 halaman. Kemudian ada desain pelanggan. Untuk desain kami buat sederhana agar customer dapat memahami alur pemesanan. Ini contoh desain pelanggannya. Selanjutnya ada desain pegawai. Nah, untuk tahapan selanjutnya kita akan mencoba clickable prototype. Mulai dari desain pelanggan terlebih dahulu. Pertama ada halaman onboard yang menampilkan logo dari aplikasinya. Selanjutnya ada halaman konfirmasi meja. Selanjutnya ada halaman home atau untuk melihat menu. Nah, pada halaman ini customer bisa mengeklik satu menu untuk melihat detail menu. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan menu tersebut ke dalam keranjang. Setelah menambahkan keranjang, customer dapat melihat isi keranjang untuk konfirmasi pemesanannya. Selanjutnya kita melakukan pembayaran. Nah, di tahap pembayaran ada 2 jenis pilihan, bisa QRIS atau tunai. Kita coba untuk QRIS, lalu klik tombol bayar. Selanjutnya menampilkan halaman QRIS untuk customer scan. Setelah customer melakukan pembayaran, akan ada notifikasi pembayaran berhasil. Dan di sini customer ada 2 pilihan, ingin pesan lagi atau lihat status pemesanan. Kita coba untuk lihat status pemesanan. Nah, ini untuk status pemesanan akan dibuat secara real time. Untuk pesanannya sedang diproses atau sudah selesai. Baik. Untuk prototipe pelanggan sampai saat ini sudah selesai. Selanjutnya ada prototipe untuk aplikasi dari sisi pegawai. Pertama ada halaman login di mana pegawai akan login terlebih dahulu. Selanjutnya ada halaman home. Baik. Ini halaman pesanan yang masuk dari aplikasi pelanggan. Nah, di sini customer berhak menentukan pesanannya diterima atau ditolak. Kita coba pesanannya diterima. Nanti untuk prosesnya akan berubah jadi pesanan sedang diproses. Nah, selanjutnya ada konfirmasi kalau bila pesanan sudah selesai, kita klik. Statusnya akan berubah menjadi pesanan selesai. Nah, di sini juga ada tombol keluar bila pegawai sudah selesai melakukan pekerjaannya. Nah, sekian untuk prestasi pada tahapan prototipe yang saya jelaskan. Selanjutnya untuk tahap tes. Tes ini merupakan tahap akhir dalam metode design thinking, di mana prototipe telah dapat diuji secara langsung oleh pengguna. Nah, di sini untuk penggunaan pengujian tes menggunakan metode sistem usability scale atau SUS, di mana pengguna diminta untuk merasakan pengalaman penggunaan aplikasi melalui clickable prototype. Nah, dan mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan terkait kemudahan dan kenyamanan pengguna. Nah, berikut untuk pertanyaan untuk metode SUS yang kita gunakan ada 10 pertanyaan. Nah, ini hasil skor dari 10 responden yang telah mengisi pertanyaan tersebut melalui Google Form. Ini untuk hasil hitung skor yang berisi nilai, yaitu nilai hitungan dari jumlah dikali 2,5 yang dengan hasil 73. Nah, skor yang kami dapatkan adalah 73. Dengan skor tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat kepuasan yang relatif bagus. Nah, panduan interpretasi skor SUS yang dikemukakan oleh Sauro. Nah, untuk kesimpulan berdasarkan hasil perancangan dan pengujian dapat disimpulkan bahwa metode design thinking efektif digunakan untuk merancang UI, UX aplikasi WC. Nah, aplikasi ini juga mampu meningkatkan efisien pemesanan, mengurangi antrian, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik bagi pelanggan dan karyawan. Terima kasih. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.